dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu presiden 2019 dan pemilu presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu wajar saja kalau memang yang lebih senior lebih sedikit saja. Itu hanya partai kodrati. Pemilu yang lalu cuma lebih satu kursi. Sama-sama ada kenaikan. Pemilu baru ini juga satu kursi. Nah, ini menandakan Nasdem dan PKB tidak boleh berpisah. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Suryapo bilang jangan tinggalkan, harus terus bersatu, ya kan? Pertanyaannya, bersatu untuk mendukung Anies, bersatu untuk sama-sama masuk pemerintahan Prabowo, atau bersatu untuk menjadi oposisi? Ini yang menarik. Kenapa? Karena PKS pun sedang menunggu juga tawaran dari Prabowo untuk masuk pemerintahannya. Padahal kalau makin banyak partai atau bahkan semuanya masuk pemerintahan Prabowo dan misalnya meninggalkan hanya PDIP sebagai oposisi, maka politik Indonesia nanti cenderung tidak sehat, ya. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku.
oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel selalu terdepan dalam ulasan berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel setiap masalah diulas cerdas. Ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan penggusuran. Nah, yang menariknya kan begini, kenapa harga tanah langsung anjlok semua di sana, di 9 kecamatan? Karena ada kebijakan bahwa tidak boleh ada jual beli tanah lagi sejak ditetapkan PIK 2. Boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN, dan PIK 2 dan BSD kan sama kan, Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata song juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Jadi menurut saya ada 3 hal. Satu, bahwa ini menurut saya rawan terhadap keamanan nasional, rawan terhadap, bisa menjadi rawan terhadap SARA, karena hanya etnis tertentu yang tinggal di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, saya baru ada tamu tadi ya. Kita merekam percakapan menarik dengan Habil Marati. Jadi Habil Marati ini adalah salah seorang pengusaha yang pernah menjadi bukan backbone ya. Yang jelas 2009 membantu Prabowo ya. Karena dia dari P3, 2014, 2019 Prabowo, dan 2024 Anies Baswedan. Ketika dia Anies Baswedan, justru Prabowo menang ya. Makanya saya ledekin juga ya. Tetapi ya itulah namanya manusia ya. Dia sendiri tetap mendukung Anies. Untuk pilkada Jakarta dia tetap dukung Anies. Nah ini berita hari ini banyak yang menarik. Salah satunya adalah berita yang di Res Surya Paloh yang mengatakan bahwa yang namanya PKB dan Nasdem tidak boleh berpisah. Nah, tidak boleh berpisahnya itu terkait dengan sama-sama gabung pemerintahan Prabowo atau sama-sama dukung Anies atau dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya apakah mungkin ya gabung sama pemerintahan Prabowo tapi juga dukung Anies? Why not ya? Karena omongan ini di tengah tawaran Dasko kepada Caimin. Ya, katanya PKB itu cinta lama. Dan Surya Paloh juga puji Dasko juga. Coba kita bacakan ya. Itu salah satu berita yang menonjol hari ini. Menarik ya. Coba kita lihat. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut partainya dengan PKB selalu memiliki perolehan kursi yang tidak jauh berbeda berdasarkan hasil pemilu 2019 dan 2024. Surya menyebut Nasdem selalu mengungguli perolehan kursi PKB di parlemen meski sangat tipis. Surya berkelakar hal tersebut wajar karena Nasdem dipimpin oleh dirinya yang lebih senior dari Ketum PKB Mohaimin Iskandar (Caimin). Wajar saja kalau memang lebih senior, lebih sedikit saja perolehan kursi di atas PKB itu hanya faktor kodrati pemilu yang lalu, cuma lebih 1 kursi. Sama-sama ada kenaikan, pemilu yang baru ini juga berbeda 1 kursi, kata Surya dalam testimoninya di Puncak Harla PKB yang ke-26. Melihat hal itu, Surya menilai perolehan kursi yang selalu berbeda tipis itu menjadi sinyal bahwa PKB dan Nasdem harus selalu beriringan.
Nah, ini menandakan Nasdem dan PKB tidak boleh berpisah kemanapun juga, ujar dia. Di sisi lain, Surya mengaku terus mengamati perjalanan politik Caimin. Ia pun memuji karir politik Caimin yang disebut terus berkembang secara signifikan. Gus Muhaimin sudah jauh melangkahi kemajuan apa yang saya capai, tutur Surya. Surya puji Paloh juga puji Dasko ya. Surya menilai posisi kursi duduk. Dalam sambutannya Surya memuji Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang turut datang di lokasi dan duduk bersebelahan dengan Caimin. Surya menilai posisi kursi duduk tersebut menandakan Dasko adalah tokoh politik yang luar biasa. Bahkan Surya menyebut Dasko adalah politikus yang akan bersinar di masa depan. Khusus untuk Bung Dasko ini saya perlu menyatakan di tempat ini, inilah tokoh the rising star kita, kata Surya. Lebih lanjut, Surya berharap komunikasi politik antara tokoh di Indonesia di masa depan dapat berlangsung secara fleksibel ya. Tapi fleksibel dengan nilai dong. Jangan hanya fleksibel saja, halal haram hantam ya. Ia menegaskan komunikasi politik di Indonesia tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan atau ego individu yang tak ingin menemukan jalan tengah. Nah, itu susahnya. Ya. Diskusi musyawarah jalan tengah hanya bisa dilakukan di antara orang-orang yang punya komitmen untuk baik dan bersih. Tapi kalau sama koruptor ya nggak bisa lah. Indonesia membutuhkan betapa pentingnya komunikasi politik. Ini harus berjalan secara cair, tidak kaku dan tidak mau menang sendiri. Indonesia membutuhkan ini, jelas dia. Jadi sahabat era sekalian, PKB bersama-sama dengan Nasdem. Ini maknanya apa ya? Maknanya Nasdem tidak mau ditinggalkan PKB yang akan ditarik pemerintahan. Jadi sobat era sekalian, secara teoritis sebenarnya Gerindra dan Prabowo hanya membutuhkan satu partai politik saja untuk bergabung dengan pemerintahan. Karena mereka sekarang masih kalah ya. Mereka masih 48-49%, kalah dengan 4 partai ini kalau gabung jadi satu, PDIP, Nasdem, PKB dan PKS. Jadi 4 lawan 4 seimbang ya. Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN, kemudian Demokrat itu seimbang dengan 4 lawan 4. Nah ini sebenarnya seimbang. Cuma persoalannya adalah mayoritas kursinya ada di sebelah oposisi. Sehingga secara teoritis Prabowo perlu mengambil 1 kursi lagi. Dan kelihatannya yang paling bisa mereka ambil dan posisinya tidak terlalu membahayakan Prabowo, mintanya juga nggak banyak-banyak amat karena bukan pengusaha besar, ya PKB dan Muhaimin. Dan PKB selalu untung karena dianggap partai yang moderat, ada NU-nya dan lain sebagainya. Beda PKS yang dianggap partai yang terlalu kanan. Sementara Nasdem partai yang ada pembesarnya, orang besarnya seperti Surya Paloh. PDIP, apalagi ada Megawati. Jadi kalau misalnya mau diambil, maka PKB lah kandidat kuatnya. Apalagi setelah mendapatkan pengesahan dari KPU, Prabowo langsung mampir ke Caimin PKB. Nah ini menunjukkan. Jadi sobat sekalian, mungkin itu Surya Paloh bilang jangan tinggalkan, harus terus bersatu ya kan. Pertanyaannya bersatu untuk mendukung Anies, bersatu untuk sama-sama masuk pemerintahan Prabowo atau bersatu untuk menjadi oposisi. Ini yang menarik. Kenapa? Karena PKS pun sedang menunggu juga tawaran dari Prabowo untuk masuk pemerintahannya. Padahal kalau makin banyak partai atau bahkan semuanya masuk pemerintahan Prabowo dan misalnya meninggalkan hanya PDIP sebagai oposisi, maka politik Indonesia nanti cenderung tidak sehat ya. Begitu saudara sekalian. Ini juga ada Caimin nego PKS juga diajak kabinet Prabowo. Jadi rupanya begitu juga ya. Partai Kebangkitan Bangsa ditawari untuk bergabung di kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Penawaran ini disampaikan langsung Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Prabowo saat hadiri Harla ke-26 PKB di Jakarta Convention Center, Senayan. Sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama. Kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama dengan kami, kata Dasko. Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan tidak bisa hadir di Harla PKB karena diutus Presiden Joko Widodo mewakilnya untuk rapat di luar negeri. Menanggapi tawaran ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung Prabowo memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap sama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang, kata Caimin. Menariknya, Caimin juga menego agar Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan partner di Koalisi Perubahan juga diajak bergabung di kabinet mendatang. PKS, don't worry, saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan, tandas Caimin. Sontoloyo. Kalau semua partai masuk pemerintahan, lalu siapa yang mau menjadi oposisi yang mengontrol ya? Jadi jangan-jangan cuma PDIP saja. Tapi ya itulah politik kita ya. Politik kita adalah politik pragmatis karena memang ya lebih enak berkuasa ketimbang tidak berkuasa. Ini PKS menunggu ajakan bergabung ke pemerintahan Prabowo juga. Oke. Jadi itu ya. Kalau kita lihat yang hari ini apa saja beritanya, ada berita lain tentunya yang juga bisa kita lihat. Adik almarhum UJ daftar Bacagub Jakarta ya, tak gentar lawan Anies ya. Daftarnya ke PSI ya. Instruksi Golkar, Yusuf Hamka siap maju pilkada tanpa Kaisang. Jadi dia akan menjadi calon gubernur. Kemudian ada juga isu yang dinaikkan, kombinasi religius nasionalis, Anies Prasetyo berpeluang borong suara. Bukan Anies Rano Karno, bukan Anies Andika ya. Kemudian PKB akui ada yang belum clear dengan PKS soal Anies. Ya PKB begitulah, maju mundur ya. Hasil Mukernas PKB minta Pileg dan Pilpres dipisah, dana parpol ditambah. Setuju kalau Pileg dan Pilpres dipisah ya. Messi ya. Tiring kata Prabowo. Dan costly ya. PKB batal sodorkan Ida Fauzia dampingi Anies karena Idanya nggak mau tapi akan ada yang lain. Jadi belum legowo untuk Sohibul. Ridwan Kamil beri selamat ke Anies dapat dukungan di Pilkada Jakarta. Sanjungan Hasto PDIP ke Anies pernah jadi rival tapi sekarang teman berdialog katanya. Luar biasa ya. Apalagi ya, ini ada harta kekayaan Jokowi naik 66 miliar selama jabatan presiden 2 periode. Itu yang resmi, yang tidak resminya gimana ya? Karena bisik-bisik tetangganya kan kalau cuman punya 66 miliar, punya 89 miliar, apakah sepowerful itu ya? Ya kalau menggunakan keuangan negara sih lah beda lain ya. Oke. Yusuf Hamka, kalau Kaisang tak maju di Jakarta, saya diminta Golkar jadi cagup. Nah ini 2 orang yang pernah dianggap bermasalah menjadi komisaris utama dan komisaris PLN. Ini Burhanuddin Abdullah, ya, komut baru PLN yang pernah jadi terpidana kasus korupsi di Bank Indonesia, ya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Kemudian Andi Arief, politisi Demokrat yang ditunjuk jadi komisaris PLN, pernah tersandung kasus narkoba. Cocok semua kita ya. Istana siapkan sidang kabinet perdana di IKN ya. Kemudian jadi Ridwan Kamil dan Golkar memilih jalan realistis, fokus pada Jawa Barat. Anies terlalu tangguh untuk dilawan. Ini. Kemudian diperiksa lagi politikus PDIP ya.
Kemudian beberapa tokoh lolos administrasi ya. Sudirman Said lolos seleksi Capim KPK. Semoga proses berikutnya transparan. 236 orang lolos seleksi administrasi Capim KPK. Ada Johan Budi dan Sudirman Said. Dan kita mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya dengan meninggalnya Hamzahas ya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendampingi Megawati Soekarno Putri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ada juga berita Prabowo dikabarkan mau membuang Gibran ke IKN. Anies Prasetyo kombinasi paling baik ketimbang Anies Sohibul dan lain sebagainya dan lain sebagainya. KPK geledah rumah anggota DPR PDIP terkait bansos COVID-19 Herman Heri ya. Kemudian Ahmad Saiku minta Prabowo dan Gerindra legowo agar Jakarta jadi jatah PKS. Kemudian PKS menunggu ajakan bergabung ke pemerintahan Prabowo ya. Luar biasa. Coba kita lihat ya, Anies Prasetyo ini kombinasi yang paling baik coba ya. Apakah Anda setuju ya? Duet Anies Baswedan Prasetyo Edi Marsudi merupakan kombinasi paling ideal untuk memimpin Jakarta lewat Pilkada 2024. Pasalnya Anies Prasetyo bisa saling melengkapi baik dari segi partai maupun tugas di pemerintahan. Sementara jika Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman atau bersama kader PKS tidak mencerminkan heterogenitas Jakarta. Sama-sama identik dengan Islam, memang bersama Mas Pras dari PDIP ini komunikasi paling baik. Dua kutub mainstream bersama di Jakarta dengan pluralisme Jakarta dan heterogenitasnya, kata Dekan Fakultas Administrasi Negara Universitas Krishna Dipayana Unkris Reza Haryadi. Selain itu kata Reza, PKB, PDIP dan Nasdem sebagai komunikasi politik yang baik untuk di Jakarta. Alasannya pasangan dengan Prasetyo cukup beralasan karena sebagai kader PDIP juga ketua DPRD DKI Jakarta 2 periode. Tentu kata dia ini menjadi modal utama membangun Jakarta ke depan. Di sisi lain Anies dan Prasetyo pernah bekerja bersama di Pemprov DKI Jakarta. Anies pengalaman di Jakarta sebagai gubernur dan Mas Pras ketua DPRD DKI pasti paham seluk-beluk Jakarta, kata Reza. Padahal kata PKS, Anies dulu nggak mau pakai peci, gitu ya, luar biasa ya. Jadi Anies Prasetyo geledah, coba kita lihat geledah ini ya. KPK geledah rumah anggota DPR PDIP terkait bansos COVID-19. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Tapi ya it's okay. Kalau saya yang korup ya korup aja lah ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Batubara. Kenapa baru sekarang? Padahal kemarin-kemarin kan sudah gencar. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR dari fraksi PDIP Herman Heri. Kegiatan penyidikan di Jabodetabek. Itu ya. Ya, saudara sekalian, itu beberapa hal ya. Coba kita lihat bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Bang Refli, semangat terus Bang. Purwakarta nyimak nih Bang. Sehat terus Bang RH ya. Terima kasih. Semua harta para pejabat pasti akan naik Bang. Kita paham rezim ini bukan rakyat yang diutamakan tapi isi rekening Bang. Kemudian coba kita lihat di sini ya. Bang minta buku Bang. Ya oke lah kalau Anda mampir ke sini ya. Masa saya harus Anda mungkin WA saya pribadi. Ada orang yang dungu yang comel di ruangan ini, keren, cadas, semakin cerdas. Biasa tidur jam berapa Bang? Habis subuh. Sometimes habis subuh ya. Jadi saya tidak terlalu memikirkan itu ya. Buka terus suara Bang demi kebenaran negeri ini ya. Makin hari makin tumbuh berkembang peliharaan si kiwi ya.
Belum ada yang bagus sekarang calon gubernur DKI loh, Anies ya. Ini dikasih jabatan komisaris, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, ini orang bodoh. Orang bodoh pastinya ya. Kenapa? Karena coba ya nih, nggak ada komisaris yang bikin ini. Nah, biar Anda paham ya tuh. Ya, menulis saya tentang hukum BUMN ya. Kemudian saya juga menulis nih. Nah, ya, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. Ya. Yang kedua, selama menjadi komisaris ya, itu perusahaan untung terus, tapi bodoh sekali kalau saya menganggap itu hasil pekerjaan sendiri. Itu pekerjaan kolektif. Sama seperti ini misalnya ya. Sekarang Burhanuddin Abdullah masuk BUMN. Kita lihat bagaimana kinerja PLN. Apakah kinerjanya naik atau turun? Apakah untung? Jadi kalau selama periode itu dia bisa mempertahankan keuntungan, paling tidak satu indikator bagus. Jadi Anda cek. Saya masuk 2015 di Jasa Marga dan keluar kemudian September 2018. Apakah dalam kurun itu Jasa Marga untung atau tidak? Saya masuk di Pelindo 1 2018. Lalu keluar April 2020, dalam kurun waktu itu Pelindo 1 untung atau enggak. Tapi bodoh sekali kalau saya mengatakan itu hasil sendiri ya gitu. Ya. Saya sebenarnya malas menjawab orang-orang buzzer seperti ini. Tapi sekali-sekali perlulah di-kick ya. Biar bodohnya enggak dipelihara gitu ya. Paling tidak selama komisaris saya mempertahankan keuntungan. Dan kedua, menulis 3 buku. Nggak ada komisaris utama yang begitu ya. Oke. Tapi itu hanya untuk orang bodoh ya. Bang, kalau untuk orang pandai nggak perlu kita pamer-pamer ya. Bob, oke. Itu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi. Sama ketiga partai tersebut selalu solid dan kompak untuk Pak Anies. Jadi pertanyaan kita adalah ya, apakah maunya mereka itu solid mendukung Anies, bersatu mendukung Anies, tidak berpisah mendukung Anies, ataukah secara implisit Nasdem pengen juga diajak. Tapi masa sekelas Surya Paloh ngomongnya sama PKB kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi. Jadi maksudnya adalah ya kalau PKB diajak ke pemerintahan, ya Nasdem juga dong, PKS juga dong. Maka politik kita menjadi politik tanpa oposisi. Bagus nggak? Ya kalau orangnya amanah semua sih nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah banyak yang tidak amanah, banyak yang korup, ya kan? Partai apa aja? Ada nggak partai yang terbebas dari korupsi? Kan nggak ada. Nasdem ada koruptornya, PKB ada koruptornya, PKS ada koruptornya, PDIP ada koruptornya, you name it, Golkar ada koruptornya, kemudian PAN ada koruptornya, nggak ada yang nggak ada koruptornya, ya kan? Karena itu, kalau tidak ada kontrol maka berbahaya bagi republik ini ya, apalagi sekarang tidak ada yang bersuara. Prabowo sudah mulai menyalahgunakan jabatannya dengan mengangkat orang-orang di jabatan komisaris dan jabatan kenegaraan wakil menteri. Bayangkan ya, dan yang diangkat mantan koruptor, ada yang bermasalah dengan narkoba misalnya. Apa enggak ada yang namanya screening dulu terlebih dahulu, padahal mereka pengawas. Bagaimana ada kewibawaan kalau yang ditunjuk orang yang bermasalah, ya kan? Tuh. Oke. Itu saja ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya live di Keren Cadas Live. Itu ada beberapa berita ya. Ada berita yang menarik lagi enggak ya? Ya itu berita yang menariknya itu soal ini ya. Soal Anies Prasetyo itu ya. Oh ini nih.
Ridwan Kamil dan Golkar memilih jalan realistis fokus pada Jawa Barat. Anies terlalu tangguh untuk dilawan. Nah ini juga penting ya. Kita bacakan sedikit lagi Sobat Era sekalian. Ridwan Kamil dan Golkar memilih jalan realistis fokus pada Jawa Barat. Anies terlalu tangguh untuk dilawan. Jakarta Munira News. Ridwan Kamil dan Golkar memutuskan untuk mengambil langkah realistis dengan memfokuskan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat daripada di Jakarta. Anies Baswedan terlalu kuat di Jakarta sebagai incumbent yang memiliki basis pendukung fanatik dan solid sejak Pilgub 2017. Sementara itu di Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai incumbent memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan daripada harus bersusah payah di Jakarta. Bujuk rayu dari Jokowi, Gerindra dan PAN kepada Ridwan Kamil untuk melawan Anies di Jakarta ternyata tidak berhasil. Deddy Mulyadi dan Bima Arya yang disiapkan Gerindra dan PAN untuk maju di Jawa Barat pun mengalami situasi sulit setelah Ridwan Kamil memutuskan untuk kembali bertarung di Jawa Barat. Ini akal bulus. Gerindra sama PAN bikin akal bulus ya. Anies Baswedan terlalu tangguh untuk dilawan. Kelas Anies adalah kelas capres. Kesalahan strategi pada Pilpres Februari lalu membuat Anies kalah. Bukan kesalahan strategi, lawan curang. Meskipun peluang kemenangannya sebenarnya sangat besar, sosok Anies cukup sempurna untuk dijual. Sayangnya tim suksesnya tidak diisi oleh orang-orang yang bermental pemenang. Anies dan para pendukungnya harus belajar dari kesalahan ini jika ingin tetap punya harapan ke depan. Ini siapa yang ngomong ini? Oh, Tony Rosid ya. Ya, jadi Tony Rosid ya. Padahal Tony Rosid juga tim sukses juga ya. Oke. Pada Pilpres Februari lalu, Jokowi dan Muda mengalahkan Ganjar yang didukung oleh Megawati. Berbeda dengan Pilpres yang wilayahnya sangat luas hingga ke daerah terpencil, Pilgub lebih mudah dipantau dan dikontrol. Anies dengan tim sukses solid dari PKS dan partai pengusung lainnya, serta para pendukung militannya akan dengan mudah menjangkau semua wilayah hingga ke setiap TPS. Di sini kecurangan dan keculasan yang biasa dilakukan oleh penguasa akan menemukan kesulitan. Inilah pertimbangan yang mungkin membuat Ridwan Kamil dan Kaisang berhitung matang sebelum melawan Anies di Jakarta. Hingga saat ini Anies belum menemukan lawan tanding yang setara di Pilgub Jakarta kecuali jika Jokowi mau turun kelas dan nyagup di Jakarta untuk melawan Anies. Luar biasa. Ini baru seimbang dan pasti sangat seru. Namun apakah aturan membolehkan seorang presiden 2 periode nyagup? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Ya. Dan menurut saya ya kalaupun Jokowi nyalon ya orang sudah nggak suka lagi. Kan udah terlalu ya. Kemarin itu kan kalau tidak ada paksaan, tidak ada bansos orang juga nggak mau ya. Oke, itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bang Refli teruslah konsisten menyuarakan kebenaran insya Allah ya. Bang, sapa saya dong dari Pulau 300T ya, pasti Bangka Belitung ya. Bang Refli bisa nggak bagi bukunya teruslah kritis ya, bisa lah ya, nanti saya hubungin saja ya, atau main ke sini ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan penggusuran. Nah, yang menariknya kan begini, kenapa harga tanah langsung anjlok semua di sana, di 9 kecamatan? Karena ada kebijakan bahwa tidak boleh ada jual beli tanah lagi sejak ditetapkan PIK 2. Boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN dan PIK 2 dan BSD kan sama kan Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata zong juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Jadi menurut saya ada 3 hal. Satu, bahwa ini menurut saya rawan terhadap keamanan nasional. Rawan terhadap, bisa menjadi rawan terhadap SARA karena hanya etnis tertentu yang tinggal di sana.